Islam, persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Tiada tutur selain kata syukur, tidak kata selain kata cinta. Segala puji bagi yang maha suci, segala puja bagi yang maha kuasa. Hanya kepada Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang. Semuanya dikasih, semua disayang. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ramadan Kita, syiar menggema Ramadan penuh makna yang disiarkan langsung dari Persis TV. Dan pada kesempatan malam hari ini, Sore ya, malam sore. Sore. Ulangi nggak apa-apa aman ya? Langsung di situ aja ya. Dan pada kesempatan sore hari ini gitu ya. Nanti di-cut aja ya. Oke sip ya. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat topik mengenai hukum titipan zakat fitrah bagi yang meninggal sehari sebelum Idul Fitri. Nah, seperti apakah hukumnya? Yang pada kesempatan sore hari ini akan dibahas bersama narasumber kita, yaitu ada Bapak Kiai Haji Wawa Suryana, yang pada kesempatan hari ini sudah hadir tentunya di studio Persis TV ya. Selamat sore, Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana saumnya hari ini, Pak? Oh ya, alhamdulillah kita sudah masih terus berlanjut. Terus berlanjut kan ya. Di akhir saum kan. Sudah mengakhiri sampai mengakhiri. Insya Allah kita di akhir Ramadan ini kita. Ramadan 1443 Hijriah hampir selesai lah. Baik, alhamdulillah. Dan tentunya mudah-mudahan juga bagi Anda di rumah yang sekarang sedang menyimak lewat Persis TV channel terus diberikan kesehatan, dan yang sedang sakit mudah-mudahan rasa sakitnya bisa menjadi kifaratul dosa seperti itu ya. Baik Pak Ustadz, seperti apa sebetulnya hukum titipan zakat fitrah bagi yang meninggal sehari sebelum Idul Fitri? Mangga Pak Ustadz. Jadi untuk zakat fitrah ini kan ada jami zakat. Nah, jami zakat itu mengumpulkan zakat fitrah dari kaum muslimin bukan 1-2 hari sebelumnya. Ada yang bahkan sepekan sebelumnya. Ada juga sejak awal Ramadan sudah mengumpulkan, itu boleh saja. Artinya dikumpulkan oleh amil jami zakat. Jadi yang mengumpulkan dalam keterangan ada 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Nah di sini sebagai amil dia tahu kan sehukum kapan zakat itu harus dibagikan. Walaupun dia kumpulkan beberapa hari sebelumnya. Nah zakat ini harus dibagikan yaitu sebagaimana keterangan ya qabla hurujinas ila sholat. Sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Yang maksud sholat apa di sini? Nah, ini kan qabla hurujinas ila sholat itu sholat apa? Yang terdekat salat Idul Fitri. Kenapa? Karena setelah salat subuh itu baru dinamakan Yaumul Fitri. Jadi secara dalil insya Allah yang paling kuat rojih ya bahwa
mengeluarkan zakat fitrah itu tidak sah dilakukan kalau belum waktunya. Nanti kan ada hadis yang paman addaha qabla shalah, siapa yang melaksanakan sebelum salat Id, zakatun makbulatun atau sedekahun makbulah. Itu adalah sedekah yang diterima. Tapi wana addaha ba'da shalah, dikeluarkan setelah salat Id, bahaya sedekahun minas sedekah. Nah, ini zakat ini kan dikatakan muaqqat ya, tentukan waktu, dikatakan muasa dari ibadah subuh sampai sebelum salat di tempat di mana salat akan dilaksanakan. Disebut mudayak, sempit, artinya tidak boleh di luar itu. Misalnya zakat sebelum subuh. Nah, ini kan belum waktunya. Nah, karena qobla itu ghair mahdud, tidak sebelum itu ghair mahdud, mahdud akan menjadi terbatas setelah diidopahkan. Qobla hurujinas ila sholat. Sholat apa? Ya, sholat Id. Jadi melaksanakan sebelum sholat Id itu menjadi zakat yang diterima. Kalau setelah sholat itu zakat hanya sedekah biasa, tidak jadi zakat fitrah. Karena ada ketentuan. Ada ketentuan. Jadi waktu ini berkaitan dengan bukan sekedar jumlah yang dikeluarkan, tapi juga waktu pengeluarannya. Insya Allah bagi yang jami zakat yang sudah biasa itu berpuasa waktu dari ibadah subuh sampai ini saja lah. Setelah saat subuh sekarang jam 5 ya, misalkan jam 5 selesai saat subuh, dia bagikan kan sampai jam 6:30 masih ada waktu 1 jam setengah. Gimana membagikannya? Ya di wilayahnya. Sesuai dengan cakupan wilayahnya. Ya, cakupan wilayah. Tapi andaikan ada yang dikeluarkan di luar itu, boleh, cuman yang jami zakatnya dia berada tempat yang jauh. Tetap membagikannya pada subuh. Misalnya misalkan di kota Bandung ada masjid yang nggak ada jamaahnya, tapi titipan banyak. Ada kan kota Bandung banyak, masih seperti itu. Dia delegasikan kepada petugas-petugas yang ada di daerah-daerah. Misalkan pinggiran kota Bandung. Nah, titipkan, ini bagikan pada subuh. Kan bisa. Jadi teknis itu sangat mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini kapan membagikannya? Bagaimana caranya? Mudah sekali. Jangan jumlah yang ya biasa-biasa. Jumlah banyak sekalipun gampang. Tinggal kita mau saja. Ada kemauan kan untuk membagikannya setelah salat subuh sebelum salat Id. Itu menjadi satu patokan dan dasar itu ya. Patokan seperti itu. Tidak boleh di luar itu. Setelahnya jadi sedekah biasa. Sebelumnya bagaimana? Nah, gitu kan. Kalau saya ini kan tidak zakat fitrah setelah sholat. Sekarang sebelum subuh juga sama kan. Nah, kita bukan melihat mana yang afdal dan tidak afdal. Mana ini? Hadisnya, dalilnya bagaimana? Itu jelaskan. Qobla hurujinas ila sholat itu artinya apa? Waktunya setelah salat subuh sebelum salat dilaksanakan. Itu yang jadi salah satu patokan dasar. Faktornya kan itu. Nah sekarang kan terjadi ini jami zakat ini menerima titipan. Misalnya ada seseorang nitip lah untuk zakat kan 2 hari 3 hari bahkan sepekan sebelumnya titip. Yang titip itu sehari sebelum Idul Fitri meninggal dunia. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu apakah jadi sedekah atau tetap zakat seperti itu? Nah, ini seperti apa nih? Yang perlu kita benahi kan, gitu. Nah begini kan, tadi ini zakat ini kan termasuk ibadah mahdoh. Yang tadi sudah jelas ketentuannya. Nah bagi orang termaksud, karena dia wafat sebelum waktunya, sama dengan dia wajib salat duhur. Sebelum duhur meninggal dunia. Kan sama ya. Ini belum waktunya meninggal dunia. Atau sehari sebelum Ramadan dia meninggal dunia. Apakah pernah saumnya? Sudah selesai kan? Kenapa kan? Ada keterangan kan? Idza matal insan in qata'anhu amaluhu. Semua putus amal. Jadi orang ini sudah tidak kena taklif lagi. Sudah bebas dari kewajiban untuk zakat. Karena belum waktunya dia meninggal dunia. Hanya masalahnya sekarang kan zakat dipegang oleh jami zakat.
Apakah jadi ahli waris? Nah, kalau Atau secara seperti apa? dalil itu kan kembali ke ahli warisnya. Jadi sebesar apapun peninggalan si mati itu jadi tirkah, kembali kepada ahli waris. Nah sekarang misalnya ahli waris, udahlah kami ini mengikhlaskan, mungkin karena sedikit kami ikhlaskan. Kalau besar, yang besar bekerja kalau sudah mengikhlaskan kan udah bebas. Nah sekarang misalkan Jami Zakat membagikan, apakah dia zakat? Bukan zakat. Statusnya jadi apa? Nah kalau ahli waris membebaskan, jadi hanya jadi sedekah kan? Sedekah siapa? Nah itu apakah sedekah ahli waris atau sedekah yang sudah meninggal? Itu bukan sedekah yang sudah meninggal, karena sudah putus kan yang meninggal. Amalnya sudah putus. Tidak jadi masuk ke amal jariah, Pak Ustaz? Nah, tidak. Itu kan sama aja. Dia misalkan mau zakat kebun meninggal dunia, zakat apapun kan, nggak jadi kan itu. Karena kebun meninggal dunia misalkan itu. Misalkan dia punya harta yang wajib dizakati, zakat mal. Artinya dia punya kewajiban, bebas kan. Kalaupun tahu orang tua ahli waris tahu itu ada zakat mal dikeluarkan, baru dia mengeluarkan kan itu kan zakat mal. Kalau ini kan zakat individu, kalau zakat fitrah. Kadang disebut zakatun nafsi kan kadang-kadang. Zakat ya diri kan itu. Bukan karena penghasilan apa-apa, karena orang miskin sekalipun dia wajib zakat. Nah, ketika orang meninggal dunia sudah bebas dari taklid, yang menerima ini harus mengembalikan pada keluarga. Atas kata keluarga, udah kami ikhlaskan. Ya udah, ini jadi sedekah. Hanya sedekah siapa? Bukan sedekah si mati, tapi sedekah anak-anaknya. Nah, yang dapat pahala siapa? Anak-anak. Nah, di sini tidak bisa dipindahkan. Jadi untuk bapak tidak. Hanya ada keterangan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka didapat pahala seperti orang yang melakukan. Nah, anak orang tuanya itu kan, ibu bapaknya itu mendidik anak. Nah, dia dapat pahala dari mana? Dari mendidiknya itu. Jangankan orang tua, kan gurunya pun dapat. Ya, misalkan seseorang dia gurunya mengajari si anak didiknya itu mengamalkan. Kan seluruh amalan anak didik diterima oleh gurunya. Mislu ajri fa'ilihi. Tapi bukan dipindahkan. Oh, itu yang jelas ya. Dapat pahala, cuman konteksnya bukan dari si sedekah zakatnya itu gitu, atau zakat yang jadi sedekahnya itu, tapi melainkan amalan didikan kepada anaknya gitu. Nah, dari siapa? Dari kebaikan anak itu, orang tua itu dapat bagian. Kalau misalkan begini, contoh gini aja lah. Dari zakat yang dilakukan anak itu, atau sedekah anak itu, dapat pahala 10 anak itu, misalnya. Nah, orang tuanya masing-masing dapat 10. Dari segi apa? Mendidik anak itu menunjukkan pada kebaikan. Makanya enaknya jadi ustadz itu. Jadi guru paling enak. Kenapa? Mutil pahala. Kan terus kan bertahun kan pahalanya kan. 100 murid kali berapa tahun muridnya pada soleh-soleh. Insya Allah kan itu kan. Itu mutil pahala. Jadi coba hadisnya. Mandala ala khairin. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, palahu bagi yang menunjukkan itu mislu ajri fa'ilihi. Seperti pahala yang melakukannya. Kalau yang melakukannya dapat 5, yang menunjukkan juga dapat 5. Bukan dipindah. Nah, jangankan kepada orang lain, kepada orang tua pun nggak ada transfer pahala. Ada istilah dihajikan seperti itu juga sama. Kalau misalkan ada hadis misalkan dia haji, yang haji itu anaknya. Pahalanya dari haji. Pahala haji anak itu didapat juga oleh orang tuanya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka konteks birrul walidain. Dan itu tidak ada dengan orang lain. Kalau orang lain kaitannya hanya dengan mandala ala khairin. Kalau orang tua kan mandala ala khairinnya dan wujudnya anak didikan-didikan yang lainnya kan. Bahkan ada keterangan, mohon maaf, anak tidak soleh pun orang rumah tetap dapat kebaikan dengan lahirnya anak, apalagi double kan. Dengan wujudnya anak, orang tua dapat pahala. Anak itu soleh, pada soleh semua, soleh dan solehah.
kan lebih lagi. Nah, maka disinilah perlu diketahui bahwa si jami zakat itu harus menyampaikan kepada keluarga, ini adalah hak ahli waris, walaupun kecil ya kan. Karena tidak boleh dia membagikan yang bukan hak seharusnya. Ya, belum waktunya kan, nah, dikembalikan. Kalau yang mengikhlaskan silahkan jadi sedekah. Karena zakat fitrah ataupun sedekah yang lainnya, misalnya zakat fitrah, kalau beras yang misalkan 2,5 kg ataupun 3 liter lah, nah itu keluarkan zakat. Dia membayar lebih dari itu kan boleh. Sedekah selebihnya. Nah, sekarang anak-anak itu kan, nah seperti gini aja, kita punya jamaah, ada jamaah yang seharusnya dia zakatnya 2,5% karena tijarah. Tapi karena kebaikan diri dan istrinya, alhamdulillah Ustadz kami tidak 2,5%, tapi kami mengeluarkan 5%. Kan 2,5% sebagai zakat tijarah, 2,5% lagi itu sedekah. Sebagai sedekah. Karena tetap ada ketentuan takarannya itu. Takarannya itu kan ada hanya 2,5%. Jadi kan beginilah, berapapun dia keuntungannya berapa, mungkin bisa ratusan persen keuntungannya, zakatnya akan tetap 2,5%. Namun tetap dia kenapa? Kewajiban infak. Kalau infak kan tambah batas, nilainya tidak berapa persen tidak ada kalau infak. Begitupun sedekah. Baik, jadi penekanannya itu adalah ketika yang berzakat meninggal, maka akadnya perlu jelas dulu, maka diberitahukan kepada keluarga. Apakah mungkin nanti akan dioper diganti atas nama? Mungkin ya udah, mungkin dialihkan saja ke Uwa karena Uwa belum, seperti itu. Nah, kalau itu boleh. Atau dikembalikan lagi, apa keluarga akan mengikhlaskan itu menjadi sebuah sedekah? Ya, kalau misalkan kebetulan anak nomor 3 belum ya. Misalkan belum bayar. Wah, itu dipakai ya silahkan. Hanya itu mesti jelas. Ketika diberikan pada itu kan yang pokok adalah hak ahli waris dulu. Nah, ahli waris yang menentukan. Walaupun misalkan begini, kalau ahli waris sudah aja, itu bagi zakat untuk pembantu misalnya. Itu kan bisa. Cuman tetap ahli waris yang menentukan. Karena dia sudah kembali, cuma kan begini, ketika seorang meninggal dunia, seluruh hartanya sekecil apapun kembali kepada Allah. Nah, setelah kembali pada Allah, yang membagikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak prerogatif Allah yang mau dibagian di mana itu. Makanya kalau sudah hak Allah, ya kita bagaimana Allah saja kan gitu. Pembagiannya. Nah, okay. Kemudian ada hal yang menarik Pak Ustadz, ketika mungkin tadi besarannya zakat sudah ditentukan, namun ada orang-orang yang mungkin diberikan kelebihan harta nih Pak Ustadz, sehingga akhirnya dikasih sebuah zakat fitrah dan kelebihannya banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah kalau zakat fitrah itu berlebih, nah itu biasanya dimanfaatkan oleh siapa dan untuk apa, Pak? Ya, ini jami zakat ya, harus bisa memilah. Ketika zakatnya sekian, misalnya begini, kan mohon maaf, beras yang dikonsumsi minimal kan ada yang 10.000, ada yang 12.000, ada yang 20.000 1 kilo. Nah, gitu kan. Yang bisa 20.000 ya kan ada. Dia kan harus yang mana? Harus 50.000. Kalau bisa 20.000 kan tidak boleh. Dia konsumsi yang 20.000, kalau waktu zakat yang 10.000. Nah, itu nggak boleh. Licik. Nggak adil, nggak adil ya. Tidak ada keadilan. Walaupun di sana nggak bisa disalahkan, kan? Tapi nggak adil ya. Masa yang konsumsi yang 20.000, yang di zakatnya yang 12.000. Nah, maka kita suka mengatakan pada jamaah, Bapak biasa makan beras yang berapa? Yang harga berapa kan gitu. Itu yang harus dikeluarkan. Nah, makanya relatif kan, besarannya juga relatif. Tergantung apa yang dimakan dan gitu. Dibelikan seperti itu, berapa jumlah nominalnya seperti itu. Misalkan dia ambil saja karena dia biasa yang nilainya misalkan sampai yang 20.000 jadi 50.000. Dia ngasih 100.000 kan misalnya. Yang 50.000 masuk kemana? Kan jadi sedekah dirinya. Nah, maka di sini sebenarnya jami zakat bisa memisahkan ini pos sedekah. Bisa itu jadi pos sedekah yang 50.000 lagi. Karena memang ada di kita, tidak menutup mata, ada kelompok masyarakat yang memang secara ekonomi, ini mohon maaf ya, beras yang dimakannya itu ya di atas 20.000 berasnya itu. Ya jelas kan, zakatnya akan dinilai 50.000-an kalau diuangkan seperti itu. Tapi ini juga tidak boleh
membandingkan itu kan hanya 25.000, itu kan hanya 30.000. Ya karena beras yang dipakainya kan. Ya memang sanggupnya mereka seperti itu gitu ya. Kan gitu. Maka di sini kan ukuran itu, nilai itu menjadi relatif. Nah, itu relatif nilai itu. Hanya memang yang perlu jadi catatan bahwa zakat fitrah ini jangan sampai dinyatakan bahwa berkaitan langsung dengan ibadah. Tidak, hadis kan begini, bahwa zakatul fitri itu tuhawatan lis-shaim, pembersih kan bagi yang saum, minal lagwi wa ropas, dari lago dan ropas, wa tumatan lil masakin, dan menjadi makanan pokok bagi masakin, miskin. Nah di sini kan ini sebutnya itu bukan tahsis tapi tansis. Sebab kalau tahsis hanya menganggap bahwa hanya untuk pakai miskin. Ada kekhususan itu ya. Padahal kan itu tahsisnya disebut hanya masakin saja. Kan nggak sebut fakir. Hanya orang miskin saja disebut. Sampai ada yang menyatakan tidak boleh yang harus pakai miskin saja. Padahal tidak. Asnaf yang 8 boleh menggunakan. Kalau termasuk kami kan di dalamnya. Nah, sekarang orang yang saum melakukan zakat. Kemudian dia tidak saum karena ada udur. Ya, tidak saum karena ada udur. Zakat tidak. Dia bayar fidyah karena sudah tua. Tetap zakat fitrah. Dia kan tidak saum. Nah, saumnya diganti dengan fidyah. Maka dia tetap zakat fitrah. Nah, oleh karena itu zakat di sini nanti suka ada yang menganggap bahwa seolah-olah zakat fitrah itu menjadi apa ya? Menggantung karena ada keterangan la yazalu siyamul abdi mu'allaqan bainas sama'i wal ardh hatta yu'adda zakata fitrihi. Akan terus menerus saum hamba itu selama 1 bulan itu tergantung, tidak menjadi amal soleh sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Coba kalau hadis ini sahih, rugi ya. Ternyata hadis ini doang itu. Nah, itu kan selesai kan. Makanya seolah-olah zakat fitrah dengan ini nggak ada kaitan. Ya itu kenapa sebetulnya zakatul badan, zakatul anfus, zakatul nafsi. Setiap orang, maka nanti satu yang saum dia zakat, tidak saum fidyah dia zakat. Kemudian di bulan saum karena tidak saum perempuan sedang nifas, tetap kan zakat. Ya, jadi nggak ada kaitan kan. Zakat fitrah itu harus dilaksanakan setelah ya habis saum awal kita berbuka. Itu tanggal 1 Syawal. Betul, tanggal 1 Syawal dimulai dari maghrib. Tapi pelaksananya kapan? Ada keterangan yaumul fitrinya itu, yaumul fitri itu dari subuh sampai kapan? Sampai siang, seperti yaumul Jumat. Kita mandi Jumat sejak kapan dimulai? Kan bukan sejak pada maghrib. Ya, dari mana? Pada subuh. Sampai sebelum salat. Ya, sampai sebelum salat Jumat. Jumat. Tidak boleh juga kan? Pada Jumat. Karena itu mandi kaitan dengan Jumatan. Ini kaitan dengan apa? Kaitan dengan waktu sebelum orang keluar salat. Salat Idul Fitri. Jadi ada batas waktu. Iya, ada waktu, istilahnya muakkad, ditentukan waktunya. Baik, kemudian ini tadi Pak Ustadz ketika untuk zakatnya berlebih. Nah, ini dimanfaatkan oleh siapa sebetulnya dari satu sisi jadi sodakohnya itu. Ya. Kemudian itu bisa dipergunakan untuk apa saja? Ya, begini, kalau sudah sodakoh kan bisa dipakai untuk apa saja. Terutama yang paling penting adalah fisabilillah. Karena fisabilillah itu adalah posisi yang istilahnya kan bisa kemana-mana. Sebab kalau pakai miskin jelas ya, pakai miskin. Hamba sahaya jelas. Kemudian juga amil jelas tuh kan. Kemudian juga ada ibnu sabil. Kalau fisabilillah itu kan kaitan dengan apa? Meninggikan kalimatullah. Memang betul yang pokok ada orang-orangnya. Pokok kan orang-orangnya. Tapi satu saat mungkin ada sarana yang mesti ditunjang. Karena begini, kita butuh SDM. Ya, SDM nomor 1. Tapi ternyata SDM sudah siap, sarana prasarananya gimana? Ini saja persis TV lah. Orangnya sudah siap. Nggak ada kameranya gimana?
Nah, itu kan. Jadi boleh diberikan untuk kamera, untuk perlengkapan CCTV gitu contohnya. Contohnya seperti itu. Masa dia mau apa? Yang namanya kameramen kita pegang kamera kan? Iya, pegang kamera. Sebab ketika tidak pegang kamera bukan kameramen lagi. Kalau pegangnya botol, jadi botol men, bukan kameramen. Gitu kan. Nah, ini hanya pakai ini apa? Ini pakai handphone, Android kan itu tidak akan disebut kameramen, walaupun dia mengkamera kan gitu. Karena itu istilahnya karena dengan memegang kameranya itu kan. Baik. Kemudian juga apabila ternyata kalau ini digunakan untuk mungkin gedung pendidikan karena dirasa besar gitu, sedekahnya. Ya, kalau untuk pendidikan silahkan, untuk pesantren, bahkan untuk masjid sekalipun. Kalau memang pos fisabilillah yang sudah tertutup, ini sangat membutuhkan, pesantren sangat butuh misalkan, silahkan. Jadi kan intinya yang 8 asnaf itu silahkan, yang mana hanya karena tidak masjid tidak ada bagian, pesantren nggak ada bagian, masuk dari mana? Dari pintu fisabilillah. Sebagai ini aja, yatim nggak dapat bagian dari zakat apapun, yatim itu. Kenapa yatim tidak dapat bagian? Karena dia dimasukkan kepada apa? Kepada fakir atau miskin. Oh gitu. Ya, jadi tetap ada skala prioritasnya berarti Pak Ustadz ya? Karena dia yatim dapat bagian karena dia miskin. Karena dia fakir. Bagaimana kalau yatimnya kaya? Wih, ya. Ada ketentuan kan itu ya. Yatim kaya itu dia wajib zakat kan, bukan menerima zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini yang mesti diluruskan di umat karena masih anggapan bahwa yatim itu bagian asnaf. Yatim itu nggak ada asnaf sama sekali. Dia dapat hanya karena kefakiran atau karena kemiskinannya. Yang mesti diluruskan di masyarakat kan. Baik, berarti ada sebuah skala prioritas Pak Ustadz. Ketika mungkin tadi bagian sisa untuk sodakohnya besar, kemudian maka ada skala prioritas yang harus dibagikan dulu 8 asnaf dulu. Ya. Mungkin setelah itu terpenuhi, silahkan mungkin dipakai untuk yang lain. Ya, gitu. Hanya memang yang 8 asnaf itu yang atau bayat 60 itu di kita kan tidak semua ada. Contohnya ilmu sabil, gorim, siapa yang punya hutang? Kalau setiap yang punya hutang menerima zakat, pengusaha paling banyak hutang. Ya, hutangnya ratusan juta. Bisa miliaran kan itu. Bisa emang. Nah, jadi kita ada kategori gorim itu yang mana kan gitu. Ada kategori, ada definisi gorim itu gorim yang bagaimana kan gitu. Jangan begini, saya punya hutang padahal kan aset rumah banyak. Cuma belum terjual kan. Nah, itu nggak bisa terima zakat kan. Ini pertanyaannya adalah berarti yang bisa menerima bab zakat itu Pak Ustadz. Tapi mungkin terlilit hutang. Ini kategorinya yang seperti apa Pak Ustadz? Itu makanya dia terlilit di satu mungkin dari apakah fisabilillah. Orang yang sama sekali tidak mungkin untuk melunasi. Kalau masih mungkin melunasi karena dia misalkan usahanya lagi jalan ataupun masih bisa, ya sudah, nggak boleh. Yang betul-betul terlilit hutang itu yang dia sudah tidak punya kemampuan untuk membayar. Hanya itu kenapa saya katakan tadi pengusaha itu semakin besar, tak sedikit ya, bukan semua kan, tak sedikit atau mayoritas lah pengusaha itu hutangnya besar juga kan. Kenapa? Tidak punya hutang, tidak ingin berhutang pun kadang orang mau menghutangkan, menawarkan, orang minjamkan ya kapan aja lah bayarnya kan, karena saking percaya bisa begitu. Hanya dia punya hutang. Jadi ini gorim itu betul-betul pilot dalam artian terutama yang diutamakan orang yang sibuk di jalan Allah. Itu boleh kan? Kategorinya apa mungkin Pak Ustadz? Barangkali ada penonton di rumah yang bisa dikategorikan tadi. Ya, contohnya misalnya ini saja lah, mohon maaf ini yang mengajar di pesantren. Kan dia karena misalkan syahriah, rotibah di pesantren bukan kurang ya, tidak cukup misalnya. Maka dia nombokkan. Sampai misalkan minjam. Nah dia nggak bisa bayar kan. Nah bagaimana ini boleh. Dia sebagai gorim. Contoh seperti itulah. Karena kan nggak layas tatiuna dorban filah kan. Tidak mungkin dia berusaha selain dia hanya mengajar. Nah juga harus jadi perhatian gitu. Bahwa orang yang bekerja untuk li'ilai kalimatillah, dia berada fisabilillah, dikategorikan orang fakir juga menurut Quran. Kenapa usiru fisabilillah? Yang terkurung dalam fisabilillah itu dikategorikan fakir.
Coba aja 24 jam dia ada di pesantren. Usahanya kemana? Kan dia mengandalkan di pesantren. Ternyata, mohon maaf, pesantren itu secara ekonomi belum mapan. Akhirnya orang kurang kan kepada pengelola pun. Sampai dia punya hutang misalnya untuk menutupi kebutuhan. Nah, orang seperti inilah yang berhak untuk mendapatkan ya gorim dalam artian masuk kepada mustahik zakat. Kan sederhana kan. Nah, contohnya itu sangat sederhana lah. Mungkin juga ada yang lain kan. Ada yang lain. Baik ya. Nah kemudian juga ini kembali Pak Ustadz ke pembahasan kita dan tentunya juga Anda masih bersama kami di Persis TV Channel dalam acara Ramadan kita Siar Menggema Ramadan Penuh Makna. Dan kita mengangkat tema mengenai hukum titipan zakat fitrah bagi yang meninggal sehari sebelum Idul Fitri. Bagaimana kalau kejadiannya Pak Ustadz seperti ini? Mungkin sudah dibagikan bab zakat itu, kemudian orangnya meninggal. Nah ini statusnya yang nanti mungkin pahalanya ini akan masuknya kemana Pak Ustadz? Apakah akan jadi karena meninggal gitu ya? Apakah akan jadi sodako atau zakatnya sudah akhirnya sudah dibagikan kemudian meninggal? Artinya kan kalau sudah dibagikan pada waktu pembagiannya sudah jelas kan, yaitu pada subuh sampai ya misalkan pada subuh sampai sebelum salat. Dia meninggal ya setelah salat, itu sudah jelas kan zakat fitrah bagi dirinya. Sebab kalau dia meninggal misalkan ini mohon maaf meninggal hanya beberapa saat ya, misalkan pada subuh dia meninggal, ini dibagikan misalnya pada subuh juga kan, nggak tahu mana yang dibagikan. Nah ini karena mungkin ketentuannya seperti ini, karena ketentuan zakatnya adalah dibagikannya setelah subuh, gitu ya, sebelum sholat Idul Fitri. Nah ini pas beres azan subuh meninggal, nah itu masuknya kemana nih Pak Ustadz kategorinya? Ya itu, jadi maksudnya kalau misalkan dia meninggal sebelum zakat itu sudah masuk waktu kan itu, kalau itu sudah masuk waktu itu sah. Hanya memang bagi dia kan sudah masuk waktu kalau sudah subuh, sudah masuk waktu kan. Kalau sebelum subuh masih belum masuk waktu. Walaupun meskipun setelah sholat subuh kemudian belum ya secara wujud zakatnya belum dikirim tapi sudah masuk. Iya. Jadi kalau misalnya dia meninggalnya pada subuh sudah masuk waktu mengeluarkan. Kalau sebelum subuh belum masuk untuk waktu mengeluarkan. Kan begini, zakat fitrah itu ada yang dibagikan secara individu. Ada yang lewat jami. Ya jami zakat. Dua-duanya boleh. Cuman di jamiah kita Persatuan Islam, Ikhwatul Iman, pemirsa di rumah, kita sangat menganjurkan diserahkan kepada jami zakat. Kenapa? Karena mereka yang tahu ketua jami zakat mana ya yang harus mendapat bagian kan gitu. Sudah terdata ya. Terdata. Karena begini, mustahik zakat itu bukan harus menerima, tapi boleh menerima. Itu catatannya. Bukan harus menerima, boleh menerima. Maka ketika tidak menerima gimana? Ada fakir, miskin, nggak kebagian, dosa tidak? Nah itu justru yang pertanyaan saya selanjutnya. Ini fakir ini nggak dapat bagian, ya nggak berdosa dia. Kalau dibagi diterima kan gitu. Kalau tidak dibagi jangan, udah biarkan aja. Maka di sini bagi yang fakir miskin itu ada namakan al-qani wal mu'tar dalam bahasa Quran. Kalau qani itu qanaah, diberi terima, enggak, udah yang meminta. Tapi kalau mu'tar dia akan minta. Boleh. Misalkan saya belum dapat bagian zakat, ya silakan kalau memang dia haknya meminta. Seperti kurban aja kan ada yang meminta. Nah, boleh kalau memang haknya. Ada juga yang sebenarnya dia itu berhak mendapatkan, tapi orangnya qani itu qanaah. Dapat bagian syukur, tidak ada apa-apa, sudah aja. Nah, jadi posisi seperti ini, siapa yang tahu? Ketua ataupun jami zakat itu yang tahu. Kemudian bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya status seperti ini? Misalkan ada satu orang yang memang itu tuh terdaftar untuk menerima zakat, tapi kemudian bisa jadi esok lusanya itu diterima kerja. Artinya kan sudah ada penghasilan cukup. Ya. Nah ini statusnya seperti apa Pak Ustadz? Apakah ketika diberi tetap statusnya memang penerima seperti itu, kemudian tapi nyatanya ternyata memang sudah diterima kerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, jadi status miskinnya tuh tercoret gitu Pak Ustadz. Ini bagaimana? Nah,
Satu yang tahu kan itu jami zakat. Yang kedua, yang bersangkutan sadar diri. Saya sampaikan, dia minta, bukan kami menolak kan. Kami alhamdulillah sekarang sudah, tolong sampaikan kepada yang lain yang lebih berhak. Itu kan sadar diri, jangan mentang-mentang, mampan-mumpun kan gitu. Ada, udah diberi kan, artinya itu. Karena sudah diberi, ya sudah ditampi gitu, Ustaz itu. Bagaimana statusnya Pak Ustaz? Itu sebenarnya halal bagi dia. Halal tetap. Halal, cuman sebenarnya ya orang itu harusnya tadi sadar diri itu harus peka lah. Dia alhamdulillah sang cukup misalkan, tapi urusan cukup tadi besar kecil kan tetap relatif. Karena mungkin ya belum dapat gajinya sekarang, mungkin bulan depan ya, gitu. Itu saja. Mungkin juga sudah dapat, cuman kata kita, menurut kita, wah itu kan besar. Tapi bersangkutan enggak, mohon maaf ya. Wah dia gajinya besar 5 juta. Kan dibanding dengan yang 2-3 juta. Tapi yang membanding dengan 10 juta bagaimana? Yang 10 pun jadi kecil ketika dibanding dengan yang besar. Nah, sampai saya punya kawan ditawari gaji nggak besar, Pak. 80 juta nggak mau sebulan. Dia minta 100. 100 negonya ya. Nah, sampai begitu kan. Kalau menurut kita kan besar 80 juta. Besar. Tapi bagi orang itu nggak besar lagi 80 juta. Maka dia minta apa? 100 juta. Nah, ini kan sangat relatif. Oleh karena itu, banyak orang sudah bekerja dari penghasilannya itu dia masih kategorinya fakir. Kenapa dia belum mencukupi? Berarti kalau misalkan berbicara tentang kategori fakir, patokannya berarti relatif juga Pak Ustaz? Iya, atau seperti jadi apa? itu akan kembali kan, ada yang ya cukup dengan makan sehari kan, untuk sehari kan, gitu kan, ya ada makanan. Itu fakir dan miskin itu sebenarnya dikatakan fakir dan miskin itu kadang-kadang itu juga kan. Itu juga orang kondisinya. Jadi intinya begini, yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya dari yang 6 asnaf itu, jami zakat kalau di kita di Persis ada PJU ya. Nah ini harus bisa mengklasifikasi. Ini di posisi mana. Tapi jangan seseorang itu saya kan masuk fisabilillah, saya kan masuk kan pakai miskin, saya kan masuk. Nah yang lain sampai dia punya 3 asnaf itu harus sadar dulu saja. Nah misalnya contohlah saya mau balik ya, kan tidak usaha. Menurut Quran tuh fakir, dapat asnaf dari fakir. Saya kan bekerja di jalan Allah, jadi fisabilillah kan gitu. Saya jadi amil, jadi amilin apa mau begitu? Itu. Diborong. Nah, kita harus ingat, kita harus ingat kan. Maka saya suka canda kepada kawan-kawan yang di jami zakat. Kalau bisa kita hidup itu sebagai jami itu minimal tidak mengurangi, kalau bisa menambah. Minimal tidak mengurangi, titipan 100 sampai ke umat 100 misalnya. Kalau bisa menambah, kita pun infak, sedekah. Itu kan pikiran mendorong dia untuk maju kan. Kalau pikirannya seperti tadi, minimal tidak mengurangi, kalau bisa menambah, tidak akan terpikir mendapatkan bagian, menerima bagian. Kenapa dia pun ingin mengeluarkan? Itu sisinya. Jadi sebuah catatannya. Nah, itu kan perlu dihidupkan pola pikir seperti itu, mindset seperti itu. Jadi mindset mengeluarkan. Oke. Jadi yang jadi catatan adalah makanya kenapa perlu dititipkan gitu ya kepada amil zakat itu salah satunya adalah karena di sana sudah ada klasifikasinya dengan jelas. Nama-namanya terdata. Jadi bisa lebih afdol mungkin ya Pak, karena mungkin bisa kalau udah sholat subuh kan buru-burunya tuh mau mudik kemana, pakai baju apa. Gitu kan. Ya seperti itu. Memang dengan jami zakat kan dia seorang jami itu, kenapa dia seluruh jami zakat apapun mendapat hak sebagai amilnya. Kan ada waktu yang tersisa, yang tersita lah. Waktu yang tersita, waktu yang tergunakan, yang biasa aktivitas yang lain. Nah, tapi bukan buruh kan, bukan. Ini sebagai hak sebagai amil saja. Namun juga amil yang saya sebut tadi, yang terbaik sebagaimana Umar di zaman Nabi. Ya, yang kata Umar, ya Rasul berikannya pada yang berhak. Kata Umar, terima dulu, kamu sebagai amilnya. Sudah kamu terima, silahkan mau diapakan, mau disedekahkan lagi. Nah, Umar pernah mengangkat amil seperti itu juga. Kata Umar, aku dulu seperti itu pada Nabi. Jadi ini kalau mindsetnya sudah begitu, dari
sahabat ya, nanti ke tabi'in pun mindsetnya akan seperti itu. Jadi mindsetnya itu apa? Ingin bekerja untuk Islam. Jadi apa yang tertanam dari atas dari seorang figur, ya, maka itu jadi inspirasi untuk yang lainnya. Nah bahayanya kalau figurnya mengambil pikirannya. Semuanya juga ikut. Jadi ke bawahnya akan mengambil. Saya kan kerja masa nggak dapat bagian. Itu bahaya. Nanti semakin bawah akan semakin pikiran semakin liar. Akan semakin liar kan. Merasa berjasa, merasa berhak untuk mengambil. Karena tadi mau balik, kemudian mengajar juga gitu ya. Maksudnya tiga ini. Ini yang perlu disadari lah pada setiap individu kan. Baik, Pak Ustadz, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bagi Anda mungkin di rumah yang bisa jadi mungkin terwakili mengenai bagaimana zakat mal ini biasanya suka dibarengkan dengan zakat fitrah. Nah, tata cara pembagiannya tuh harus seperti apa? Apakah memang dalam waktu yang bersamaan atau mungkin setelah zakat fitrah dulu selesai baru zakat malnya gitu? Ya. Zakat mal itu, yang dimaksud zakat mal adalah zakat dari simpanan. Bukan keseluruhan harta dihitung. Simpanan berupa emas, berupa uang. Sebab kalau aset kayak rumah tidak termasuk yang harus dizakati. Kecuali kalau dia jual beli rumah. Oh itu baru ya? Nah, zakatnya dari jual beli. Dari jual beli, bukan dari rumahnya. Kalau misalkan si A dia punya rumah 3. Ya, punya rumah 3. Contohnya, mobil 2. Nggak dihitung semua, enggak. Kalau dihitung gimana nanti? Rumah 3 berapa asetnya? Mobil 2 tambah tanah kan itu. Itu berapa zakat dikeluarkan? Kan berat. Nah yang jadi zakat mal itu zakat simpanan. Berupa apa? Jelas kan. Kalau kita punya rumah kan bukan menyimpan rumah. Kita punya rumah saja hanya lebih. Tapi kalau uang, menyimpan emas ataupun perak, dia kena zakat. Karena ada nisab. Nah, kalau ini yang dilakukan, kan 1 tahun. Mungkin di bulan Ramadan, mungkin juga tidak. Nah, yang terbaik memang saatnya keluarkanlah. Hanya di kita memang selalu ingin dibarengkan dengan Ramadan. Apakah mungkin nanti bisa karena mungkin ini Pak Ustadz mindsetnya kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan ya sudah nanti makanya di bulan Ramadan supaya dilipat. Nah ini gimana juga mengenai pola pikir seperti ini Pak Ustadz? Jadi kan begini, Nabi itu orang yang dermawan. Nabi itu. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Seorang mujahid dia akan zakat kan. Nah, kemudian di bulan Ramadan bagaimana? Ya kalau Ramadan jangan zakat. Sebab kalau zakat itu kan hak orang lain ada pada dirinya. Si A dia wajib zakat. Mohon maaf, sebesar apapun mujahid mengeluarkan, hakikatnya dia itu harta bukan miliknya. Milik siapa? Milik mustahid. Ada pada mujahid. Jadi harta orang lain ada pada dirinya, itu zakat. Nah, orang ini baru dikatakan dermawan kalau dia bersedekah, berinfak. Kenapa? Yang dia infakkan sedekahkan itu harta milik dirinya. Diberikan pada orang lain. Ya. Dia punya harta ya. Dia zakat, wajib zakat, keluarkan zakat. Jadi anaknya tidak begitu nyaman didengarnya. Jadi orang yang zakatnya besar tidak termasuk dermawan. Nggak nyaman di telinga. Tapi demikian. Kenapa? Karena dia itu kan kewajiban dirinya. Mau dermawan, mau pelit, payah kan? Tetap itu kewajiban. Nah, dia mau dermawan, dia mau koret ya, bahaya. Itu kewajiban dirinya. Tapi kalau dia mengeluarkan harta milik dirinya, dia berinfak, bersedekah. Maka saya lebih menganjurkan kepada tadi yang zakat mah, bagaimana? Keluarkan zakat mah sesuai dengan bulannya. Kan 1 tahun itu. Misalnya harus di bulan Rajab, keluarkan aja Rajab. Saban ya Saban. Bagaimana Ramadan? Dia berinfak. Ini kan melatih diri untuk apa? Untuk semangat apa? Semangat berinfak, semangat bersedekah. Jadi intinya, kenapa di bulan Ramadan ekonomi umat Islam naik? Kenapa? Karena semangat sedekah, semangat infak meningkat. Karena tahu akan lipat gandakan itu. Gitu. Kalau di luar Ramadan, seperti Ramadan, insya Allah meningkat semua. Kan? Mindsetnya itu mindsetnya ini harus dibentuk itu. Makanya jadi bulan sebagai latihan tuh untuk 1 tahun kemudian. Gitu. Ini engkau latihan, tapi nggak diteruskan.
Ya, kalau latihan kan sudah jadi lah. Nah, kita dapatkan diklat nih. Kapan dipraktekannya? Bukan di diklat itu kan? Bukan di kelas selanjutnya gitu. Bukan. Tapi di tempat yang dia seharusnya. Nah, jadi 11 bulan itulah hasil satu bulan Ramadan dipraktekkan di bulan Ramadan, di luar Ramadan itu. Kan janji Allah kan. Coba kalau kali 10 kali 700 kan banyak juga ayat mengatakan apa mudo apa yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang ia kehendaki. Itu di bulan Ramadan. Jangan dianggap hanya Ramadan saja, di bulan Ramadan juga bisa tak terhingga. Karena bagaimana kehendak Allah. Dia mau membagi berapa. Berarti katakanlah apabila mungkin tadi zakat mal dilakukan di bulan suci Ramadan tidak akan jadi berlipat ganda karena memanfaatkan momen bulan Ramadan ya ini. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya seperti itu gitu? Jadi yang tahu hati seseorang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dia ingin seperti itu, maka Allah bagaimana? Asya muli wa ana ajzibi. Saum itu untukku, maka aku akan membalasnya sesuai dengan kehendakku. Itu seluruh amal kan. Masuk tadi mungkin bagian dari zakat mal itu. Jadi kita urusan Allah hanya memang ini yang perlu diluruskan bahwa jangan sampai can Ramadan belum Ramadan yang keluarkan. Paling membutuhkan saat itu, maaf ya. Orang membutuhkan di bulan Rajab, dia keluarkan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan dia orang itu sudah tidak membutuhkan, gimana? Maka yang paling baik membantu orang itu di saat yang membutuhkan, bukan masalah besar kecil. Mungkin satu saat masih ingat dulu bahwa masih ada telepon koin ya, masih ingat. Ada yang 50, 100 kan itu. Kan nggak seberapa 100 rupiah, 50 rupiah. Tapi bagi orang tertentu itu bisa nilainya nggak terhingga. Merasa dibantu. Contoh kecil saja. Saya pernah dirawat tahun 91. Ada samping kita dirawat tuh ada pingin kecap jam 12 malam. Suaminya yang dirawat pingin kecap 12 malam. Ya kita dirawat di rumah sakit yang tidak ramai seperti sekarang kan. Juga di pinggiran kota. Saya kan kasih sama adik saya kasihkan. Bukan di laki kan ada yang kecap saset itu ya, per saset bukan saset per botol ya. Per saset. Bukan sasetan ya. Bukan, per saset. Nah, dia berikan. Si ibu dan si bapaknya berterima kasihnya entah berapa kali. Kenapa dia butuh, dia ingin ada. Kan hanya 50 rupiah saat itu nilainya. 50 rupiah. Maka ketika dia akan pulang, dia bicara, pindah kamar, dia bicara sama kita, sampai akan pulang ke rumah pun, datang lagi bicara. Hanya 50 rupiah. Kan gitu. Artinya adalah, kenapa menjadi sebuah keafdolan mungkin Pak Ustadz ketika zakat mal itu langsung dilakukan di bulan itu, bisa jadi ada orang yang memang begitu sangat membutuhkan. Lain cerita di bulan Ramadan, orang sedang beramai-ramai sedekah. Gitu. Gitu. Mungkin terakhir Pak Ustadz, sebelum kita menutup rangkaian acara Ramadan kita di Persis TV Channel, ada hal-hal apa yang mungkin perlu menjadi sebuah catatan? Mungkin juga ada pemirsa yang baru saja menyimak seperti itu mengenai topik kita, yaitu hukum titipan zakat fitrah bagi yang meninggal sehari sebelum Idul Fitri. Mangga silakan Pak Ustadz. Jadi dari titipan zakat fitrah yang disampaikan kepada jami zakat jami zakat itu adalah sudah hak ahli waris. Adapun ahli waris merelakan, membiarkan untuk dibagikan, itu adalah kebaikan dari ahli waris sendiri. Dan kebaikan pahala yang didapat ahli waris itu tidak dipindahkan. Tapi tetap bagi ahli waris, cuman orang tua yang meninggal dapat bagian. Kenapa? Karena dia ikut mendidik anak dan yang lain-lainnya. Ini dalam konteks birrul walidain. Baik, itu menjadi sebuah catatan dan juga saya mengucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah hadir tentunya di Persis TV ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang tentunya sudah menyimak Persis TV di program Ramadan kita, siar menggema Ramadan penuh makna. Mudah-mudahan amalan kita selama full 1 bulan di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya robbal alamin. Dan tentunya juga saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.